Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nega, NIM 2001020001 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati SE MSI AK. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari pertemuan keempat, yaitu jurnal umum. Di pertemuan keempat ini, Ibu Yuli Nurhayati SE MSI AK memberikan tugas, yaitu buatlah 10 transaksi yang berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini saya akan menjelaskan transaksi tentang Sinta Salon. Baiklah, 10 transaksi di bawah ini adalah transaksi dari Sinta Salon. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2018, Sinta menginvestasikan uang kas sebesar 8 juta rupiah dan kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit untuk kepentingan usahanya senilai 40 juta rupiah. Transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Maret 2018, terjadi transaksi pembelian perlengkapan salon dengan tunai senilai Rp250.000. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 5 Maret 2018, terjadi transaksi pembelian peralatan salon dengan harga total Rp4 juta yang dibeli secara tunai senilai Rp2.500.000, sedangkan sisanya dilakukan secara kredit dengan pelunasan 2 bulan kemudian. Transaksi yang keempat, pada tanggal 6 Maret 2018, Salon Sinta membayar iklan dibayar di muka untuk 1 tahun atau 12 bulan, dari bulan Maret 2018 sampai Februari 2019, dengan total biaya iklan yang dikeluarkan sebesar Rp2.400.000. Transaksi yang kelima, pada tanggal 7 Maret 2018, Salon Sinta menerima pendapatan jasa dari pelanggannya sebesar Rp400.000. Transaksi keenam, pada tanggal 17 Maret 2018, Salon Sinta menerima faktur atas tagihan senilai Rp2.500.000 untuk saudara Silvi atas biaya jasa pelayanan tata rias dan penataan rambut yang telah dilakukan Salon Sinta. Transaksi yang ketujuh, pada tanggal 19 Maret 2018, Salon Sinta mendapat dana pinjaman dari sebuah bank dengan total pinjaman yang diterima sebesar Rp5 juta. Transaksi yang ke-8, pada tanggal 23 Maret 2018, Sinta sebagai pemilik salon mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi senilai Rp800.000. Transaksi yang ke-9, yaitu pada tanggal 25 Maret 2018, Salon Sinta membayar biaya tagihan rekening telepon, air, dan tagihan listrik untuk bulan Maret dengan total Rp600.000. Dan transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 28 Maret 2018, Salon Sinta membayar gaji 3 orang karyawatinya untuk 1 bulan dengan total gaji yang dibayarkan sebesar Rp3 juta. Oke, baiklah, kita langsung ke jurnal umumnya ya. Baiklah, kita langsung ke jurnal umumnya ya. Sinta Salon Jurnal Umum per Maret 2018. Terdiri dari tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Pada tanggal 1 Maret 2018, Sinta menginvestasikan uang kas sebesar Rp8 juta. Berarti kita ketahui kas kan termasuk dalam aktiva, berarti aktiva di debitnya bertambah, berarti kasnya bertambah di debit senilai Rp8 juta. Kita tulis ya. Dan kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit untuk kepentingan usahanya senilai Rp40 juta. Berarti kendaraan itu bertambah ya di debit, berarti kendaraan bertambah di debit senilai Rp40 juta. Berarti modal Sinta otomatis bertambah juga di kredit. Modal kan bertambah di kredit, berarti modal Sinta bertambah di kredit senilai Rp48 juta. Sama ya, debit dan kredit ini Rp48 juta, juga Rp48 juta. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2018, terjadi transaksi pembelian perlengkapan salon dengan tunai senilai Rp250.000. Perlengkapan salon dengan tunai, berarti perlengkapan salon kan termasuk dalam aktiva, berarti bertambah di debit, berarti perlengkapan salon kita tulis nama akunnya. Di debit berarti perlengkapan salon bertambah di debit senilai Rp250.000. Sedangkan kas kita ketahui bahwa kas itu termasuk dalam aktiva, berarti kalau aktiva berkurang di kredit, berarti kasnya berkurang di kredit senilai Rp250.000. Imbas ya, sama. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2018, terjadi transaksi pembelian peralatan salon dengan harga total Rp4 juta, dibeli secara tunai senilai Rp2.500.000, sedangkan sisanya dilakukan secara kredit dengan pelunasan 2 bulan kemudian. Berarti peralatan salon itu termasuk ke dalam aktiva kan, berarti bertambah, peralatan salon bertambah di debit, kas termasuk dalam aktiva, berarti
Otomatis kas kan aktiva terdiri dari berkurang di kredit, berarti kasnya berkurang di kredit senilai Rp2.500.000. Sedangkan hutang termasuk bertambah di kredit Rp1.500.000. Kalau ini di itu 4 juta dikurang 2.500.000 sama dengan 1.500.000 ya, berarti 2.500.000 ditambah 1.500.000 sama dengan juga 4 juta ya, jadi sama 4 juta rupiah di debit, kreditnya juga 4 juta rupiah. Pada tanggal 6 Maret 2018, Salon Sinta membayar iklan dibayar di muka untuk 1 tahun. Dengan total biaya iklan yang dikeluarkan senilai Rp2.400.000. Iklan dibayar di muka, sama saja dengan harta, berarti bertambah di debit. Iklan dibayar di muka berarti bertambah di debit ya, Rp2.400.000. Sedangkan kasnya otomatis termasuk dalam aktiva, berkurang di kredit, berarti kas berkurang di kredit senilai Rp2.400.000. Tulis di kredit ya, sama ya, Rp2.400.000. Pada tanggal 7 Maret 2018, Salon Sinta menerima pendapatan jasa dari pelanggannya sebesar Rp400.000. Dalam aktiva, kalau di aktiva kas itu di debitnya bertambah, berarti nama akunnya kas ya, bertambah di debit senilai Rp400.000. Pendapatan jasanya juga bertambah, berarti pendapatan jasanya bertambah di kredit, berarti pendapatan jasa bertambah di kredit senilai Rp400.000. Sama ya. Pada tanggal 17 Maret 2018, Salon Sinta menerima faktur atas tagihan senilai Rp2.500.000 untuk saudara Silvi atas biaya jasa pelayanan tata rias dan penataan rambut yang telah dilakukan Salon Sinta. Berarti piutang jasa. Piutang jasa itu termasuk dalam aktiva, berarti bertambah di debit, berarti piutang jasa bertambah di debit senilai Rp2.500.000. Sedangkan pendapatan jasa juga bertambah di kredit, berarti pendapatan jasanya bertambah di kredit senilai Rp2.500.000. Sama ya, 2 juta di sini Rp2.500.000, di sini juga Rp2.500.000. Pada tanggal 19 Maret 2018, Salon Sinta mendapat dana pinjaman dari sebuah bank dengan total pinjaman yang diterima sebesar Rp5 juta. Berarti kas ya, kasnya bertambah kas itu sama dengan aktiva, berarti bertambah di debit. Berarti kasnya bertambah senilai Rp5 juta di debit ya. Sedangkan hutang banknya termasuk dalam hutang, berarti hutangnya juga bertambah di kredit senilai Rp5 juta. Sama ya. Pada tanggal 23 Maret 2018, Sinta sebagai pemilik salon mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi senilai Rp800.000. Berarti prive Sinta kan, berarti prive itu bertambah di debit, berarti prive Sinta kita tulis di nama akun, bertambah di debit senilai Rp800.000. Kita tulis di debit ya, bertambah. Sedangkan uang kasnya termasuk dalam aktiva, otomatis di kredit berkurang, berarti kasnya kita tulis kas berkurang di kredit senilai Rp800.000. Sama ya. Pada tanggal 25 Maret 2018, Salon Sinta membayar biaya tagihan rekening telepon, air, dan tagihan listrik untuk bulan Maret dengan total Rp600.000. Berarti otomatis termasuk ke dalam beban. Beban kita tulis ya di nama akunnya, beban listrik, telepon, dan air. Berarti di debitnya otomatis bertambah. Berarti beban listrik, telepon, dan air bertambah di debit senilai Rp600.000 bertambah ya. Sedangkan otomatis kasnya termasuk ke dalam aktiva. Aktiva kalau kas itu di kreditnya berkurang, berarti kas berkurang di kredit ya, Rp600.000. Sama ya. Di sini Rp600.000, di sini Rp600.000. Dan yang terakhir, transaksi yang ke-10, pada tanggal 28 Maret 2018, Salon Sinta membayar gaji 3 orang karyawatinya untuk 1 bulan dengan total gaji yang dibayarkan senilai Rp3 juta. Berarti sama saja, kita tulis ya nama akunnya, beban gaji. Beban gaji berarti beban bertambah di debit, berarti beban gaji bertambah di debit senilai Rp3 juta. Tulis ya, bertambah ya. Sedangkan kas termasuk dalam aktiva. Kas itu debitnya bertambah, kreditnya berkurang, berarti kas berkurang di kredit senilai Rp3 juta. Kas berkurang ya di kredit kita tulis. Nah itu kita langsung menjumlahkan ya total dari debit dan kredit.
Kita tambahkan 8 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah ditambah 250 ribu rupiah ditambah 4 juta rupiah ditambah 2 juta 400 ribu rupiah ditambah 400 ribu rupiah ditambah 2 juta 500 ribu rupiah ditambah 5 juta tambah 800 ribu rupiah ditambah 600 dan terakhir ditambah 3 juta rupiah sama dengan senilai 66 juta 950 ribu rupiah. Untuk memastikannya juga biar sama, kita hitung juga kredit. 48 juta rupiah ditambah 250 ribu rupiah ditambah 2 juta 500 ditambah 1 juta 500 ribu rupiah ditambah 2 juta 400 ditambah 400 ribu rupiah ditambah 2 juta 500 ditambah 5 juta rupiah ditambah 800 ribu ditambah 600 ribu rupiah dan yang terakhir ditambah 3 juta rupiah sama dengan 66 juta 950 ribu rupiah. Jadi balance ya sama, jadi sama ya di debit sama kreditnya. Di sini di debitnya 66 juta 950 ribu rupiah, di kreditnya juga 66 juta 950 ribu rupiah. Jadi sama. Oke, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan keempat ini tentang jurnal umum. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.